Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Susur Budaya ketiga. Susur Budaya Purbalingga kali ini berada di Desa Rajawana. Kita akan berkunjung ke makam Syekh Mahdum Husain yang ada di Rajawana sebelah sana. Kita terlebih dahulu izin ke kepala desa. Nanti setelah itu kita menuju ke makam Syekh Mahdum Husain. Beliau yang merupakan putra dari Pangeran Atas Angin yang mengislamkan Syekh Jambu Karang dan menyebarkan agama Islam di daerah Pertigaan Purbalingga bagian timur. Langsung saja kita nanti akan menuju ke makam Syekh Mahdum Husain. Kita sudah sampai di makam Syekh Mahdum Husain. Kita sudah sampai di pintu gerbang ketiga di makam Syekh Mahdum Husain. Suasana begitu asri, melambangkan kebijaksanaan, keagungan Syekh Mahdum Husain. Pepohonan yang rindang dan juga ada patung harimau karena Syekh Mahdum Husain merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, dari Syekh Jambu Karang. Pepohonan yang rindang, suasana yang teduh, dan juga suara-suara alam yang terdengar lebih syahdu. Berikut masuk ke pintu keempat menuju makam Syekh Mahdum Husain. Makam terawat bersih dan di sana ada juru kunci Bapak Aman Rianto. Assalamualaikum Bapak. Kita masuk ke area makam untuk meminta karomah kepada wali Allah. Riwayatnya kan ada di Babat Tanah Jawa kan, yang saat itu Syekh Jambu Karang itu namanya Prabu
membimbangi apa sih, dia melihat ke arah timur ada cahaya. Di situ dia langsung sini lah, langsung menunggui cahaya di daerah gantung itu namanya Gunung Cahyana. Gunung Cahyana di situ. Terusan singkat cerita, saya atas angin dari Arab itu melihat ke arah tenggara, kok ada cahaya dari bawah itu naik ke langit, tuh ada cahaya. Langsung dia bersama pengawalnya, dan salah satunya itu saya Jidatuk. Yang kemarin itu yang kuburannya 17 meter itu salah satunya itu ya, kami singgah di Surabaya, kok cahayanya kok di daerah barat. Terus dia muter lagi turun di daerah Pemalang, Comal situ, terus ke arah sini ke sini sampailah di Gunung Cahyana. Itu cahaya itu lagi ditungguin seseorang itu yang namanya Sejamkaran itu. Akhirnya dia salam sampai 3 kali, dia enggak jawab Sejamkaran. Akhirnya ditanya, kamu Islam atau bukan? Saya bukan Islam, saya bukan apa, saya orang sakti. Itu saya Sejamkaran. Kamu mau nggak masuk Islam? Saya mau kalau kamu sudah mengalahkan saya. Akhirnya perang tadi dari awal sorban dengan ikat, terusan ada lagi numpuk kendi ya, tapi diambil dari bawah, nggak sampai tumpah itu. Sampai terakhir itu telur di situ langsung diambil dari bawah, tinggal satu itu gantung. Akhirnya nama desa gantung. Asal mula desa gantung. Ya. Terus sampai akhirnya terus di sini tambah maju. Akhirnya saya atas angin kembali lagi ke Maghribi ke Arab. Itu juga meninggalkan. Iya, meninggalkan. Ini yang meneruskan itu Syekh Mahdi Hussein. Berarti Syekh Jambu Karang itu memiliki putri yang namanya Rubiah. Ya, itu belum, tidak ada riwayatnya siapa? Tidak ada, di situ tidak ada. Ada yang meriwayatkan dia itu nyipta putri, ada itu dulu saya pernah mendengar seperti itu. Ada cerita bahwa Syekh Jambu Karang itu menciptakan putri. Tapi ada kisah lain dia mengangkat putri, ada. Jadi kisahnya bermacam-macam. Sampai terakhir di sini tuh tambah maju karena dulu kan sini termasuk daerah masuk ke pabrik Pejajaran. Karena awalnya itu dari Syekh Jambu Karangnya itu sih maju dikira daerah Cahyana sini itu mau membuat kerajaan sendiri, karena di sini kan kebanyakan Islam semua. Sini udah enggak mau, masa saya disuruh sama kerajaan itu. Udah akhirnya terjadi riwayat pertempuran antara daerah Cahyana dengan Pajajaran. Sampai yang kejadian di sini menciptakan kesenian Brain. Itu Syekh Mahdi Hussein. Itu untuk memberi penyemangat para prajurit perang. Kalah terusan Syekh Mahdi Hussein berdoa meminta bantuan Allah, akhirnya diberi bantuan berupa tawon gung ya. Terus itu udah kocar kacir. Terakhir itu Syekh Mahdi Hussein meminta petunjuk pada Allah, diberi bantuan lagi berupa jin. Akhirnya dari pasukan Pajajaran kocar kacir itu juga Allah diberi bantuan pertama itu tawon gung itu kocar kacir, tapi belum dia pasukannya itu belum mau bubar, masih di situ lah. Itu terakhirnya minta petunjuk lagi lah. Itu ada riwayat dikasih bantuan berupa jin itu baru pulang. Sampai kesini maju terusan putranya Syekh Mahdi Hussein kan adanya kan di Tegal ya. Nah, di sana Syekh Mahdi Jamil itu punya putra 2.
Syekh Madum Awal dan Syekh Madum Akhir. Yang Syekh Madum Awal itu namanya tinggalnya di daerah Bogares, Tegal. Oh, Tegal juga. Ya, Tegal juga. Cuman di situ dia punya julukan Syekh Madum Torres. Akhirnya dia memerintahkan adiknya untuk pulang ke sini. Syekh Madum Akhir suruh ke tempat mbahnya lah di sini. Akhirnya itu dikasih julukan yang Syekh Wali Perkasa. Oh, yang Ya, Piringan. Itu cucunya sini. Nanti ketika Syekh Madum Wali Perkasa itu datang ke sini, Syekh Madum Husain masih nih berarti ini. Udah di riwayat itu udah meninggal malah. Oh, udah meninggal kalau di riwayat. Di Syekh Wali Perkasa itu meneruskan kembali perjuangannya kakeknya di sini. Cuman dia tidak di daerah Rajawana tapi di daerah Pekiringan yang masih termasuk wilayah Cahyana. Cahyana kan sini termasuk juga kayaknya Sawangan, Piringan, Gantung, dan mungkin Makam itu masih. Kalau Juru Kunti sini sebelumnya Pak Itu bapak Aman, saya, berarti bapaknya kerja. Terusan sebelumnya lagi ada Pak Warsa, tapi itu masih saudara. Oh, bukan berarti ayah. keturunan gitu Ya, cuman masih saudara. Itu masih urutnya gitu. Oke, kita sudah selesai berziarah di makam Syekh Madum Husain yang ada di Desa Rajawana. Beliau merupakan keturunan dari Syekh Jambu Karang atau cucu dari Syekh Jambu Karang dan merupakan putra dari Pangeran Atas Angin yang menyebarkan Islam di daerah Perdikan Cahyana, khususnya di Purbalingga daerah timur. Sekian dari saya, Aris Rianto Putra, penggiat budaya Kabupaten Purbalingga tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.